seorang pria malang terdampar di pulau tak berpenghuni. Dia adalah Chuck. Kehidupannya benar-benar berubah ketika dia terdampar di pulau ini. Untuk mengisi kekosongannya, dia selalu menyibukkan dirinya dengan berbagai hal. Mengambil buah kelapa, melewati rintangan kayu dan mulai membuat sebuah rakit agar dia bisa pergi dari pulau ini. Untuk bertahan hidup, dia selalu berimajinasi setiap kali mengkonsumsi makanan yang ada di pulau. Jika sudah tidak tahan, dia mulai menjilati permen pusaka yang dia punya. Tapi permen ini tak sengaja dilihat oleh Red dan Yellow. Red dan Yellow adalah makhluk yang terdampar bersama Chuck. Mereka juga sering kelaparan dan mulai mencuri makanan Chuck. Sekarang target mereka adalah permen Chuck, mulai mengendap-endap agar tidak ketahuan. Tapi mereka salah. Chuck yang tidur langsung terbangun. Terjadi kejar-kejaran di sini, sampai-sampai mereka tak sengaja merusak rakit yang sudah Chuck buat. Permen hilang. Rakit hancur, itulah yang terjadi, agar tidak kelaparan. Red dan Yellow mulai masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Tapi Red tak sengaja memakan jamur beracun, badannya menjadi biru. Kalau tak diobati mungkin dia akan mati. Dengan penuh keberuntungan Red diobati oleh seekor Tarzan penghuni pulau ini. Dan di saat Red dan Yellow hampir mati dikejar oleh seekor burung, Tarzan baik langsung menolong mereka berdua. Tapi kejadian ini juga membuat Tarzan terjatuh dari tebing. Red yang pemberani langsung terjun untuk menyelamatkan Tarzan. Saat sudah di tepi pantai, Red mulai membuka topeng si Tarzan agar dia bisa memberikan nafas buatan. Dan betapa terkejutnya Red melihat kecantikan Tarzan ini. Tapi seketika Tarzan ini langsung tersadar di saat Red memberikannya nafas buatan. Hari berikutnya Red masih terlena dengan kecantikan Tarzan. Dia mencari Tarzan ke hutan. Dan tiba-tiba dia menemukan rumah si Tarzan. Karena sudah terlanjur jatuh cinta, akhirnya Red meminta bantuan Yellow untuk menyiapkan tempat yang romantis. Di sini dia akan menyatakan cintanya kepada Tarzan. Tapi belum juga diungkapkan Red malah salah paham duluan. Dia kira Yellow mengkhianatinya. Red yang sakit hati segera pergi dari sana. Tarzan yang tak ingin Red marah langsung mengejar Red. Disinilah Red baru tahu kalau ternyata dia salah paham setelah melihat patung dirinya yang diukir Tarzan di atas sebuah kayu. Dia sadar ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Hari berikutnya sebuah peti terdampar ke tepi pantai. Ternyata di dalam peti ini ada seekor penguin. Red dan Yellow sangat senang akhirnya mereka punya teman. Mereka juga terlihat sering bermain bertiga. Malam harinya Chuck terlihat sangat sedih. Dia teringat dengan kekasihnya Clara. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara merdu dari atas tebing. Dia memanjat dan dia menemukan seekor penguin yang bernama Clara. Ya, nama itu mirip dengan nama kekasihnya. Ini sebuah keajaiban. Mungkin dengan adanya Clara Chuck tidak kesepian lagi. Chuck sering bermain dengan Clara. Itu membuat Red dan Yellow tidak terima. Mereka saling memperebutkan Clara, sampai akhirnya Clara sedih dan memilih untuk pergi dari pulau itu. Dan itu membuat semuanya sedih. Tapi di hari berikutnya Clara kembali lagi. Dia ingin menetap di pulau asalkan semuanya menjadi aku. Alhasil, Red, Yellow dan Chuck pun harus berpura-pura akur. Dan tak disangka-sangka lagi. Di malam berikutnya seekor alien datang ke pulau mereka. Alien ini tiba-tiba merubah bentuknya menjadi robot kepiting. Dan keesokan harinya, alien ini bertemu dengan Red dan Yellow. Dia ingin membasmi Red dan Yellow. Dengan gergaji yang ada di tubuhnya, Red dan Yellow mungkin akan musnah. Tapi sayangnya alien ini salah besar. Dia tak sadar telah membuat rambut Chuck menjadi pitak. Alhasil Chuck pun memanfaatkan kekuatan alien ini untuk membuat sebuah kapal. Dia seperti pekerja rodi, yang kekuatannya terus diperas. Selang beberapa waktu kapal berhasil dibuat. Alien yang ternistakan ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kapal milik Chuck. Dan itu pun berhasil dia lakukan. Hari terus berlalu. Kebosanan mungkin sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Tapi ada yang membuat keseruan, di mana Red dan Yellow saling adu kontes memasak. Dan yang menjadi jurinya adalah seluruh warga pulau. Yellow memang lebih unggul dibandingkan Red. Tapi Red juga tak pantang menyerah. Dia terus berusaha agar makanannya bisa dinikmati. Usaha memang tak mengkhianati hasil. Eksperimen terakhir ini benar-benar berhasil. Menurut penduduk pulau ini adalah makanan terenak yang membuat mereka teringat dengan masakan ibu mereka. Tapi mereka juga sangat sedih setelah tahu kalau makanan ini dibuat dengan cara dikunyah. Wah, benar-benar Red memang makhluk tak ada akhlaknya. Hari berikutnya, Chuck mulai menangkap ikan. Karena sering gagal terus saja ditertawakan oleh Red dan Yellow. Chuck sangat kesal melihat tingkah mereka ini. Tapi tiba-tiba saja Red tak sengaja ditelan oleh ikan yang melompat ke pantai. Dan akibatnya dia pun masuk ke dalam perut ikan ini. Chuck yang tidak tahu menahu langsung menangkap ikan yang terkapar ini dan ingin membakarnya.
Tapi Yellow terus saja menggagalkan rencana Chuck untuk membuat ikan bakar. Dia tak ingin Red ikutan terbakar. Berbagai cara Yellow lakukan untuk menyelamatkan Red. Usahanya tak sia-sia. Red berhasil selamat dari kobaran api ini. Hari berikutnya, Chuck ingin membuat sebuah rakit. Red dan Yellow selalu saja mengganggunya. Dia sangat kesal dan mengejar mereka berdua ini sampai ke atas bukit. Dan secara kebetulan juga petir menyambar mereka. Alhasil jiwa Yellow dan Chuck pun malah tertukar. Chuck bersikap seperti Yellow, dan Yellow bersikap layaknya manusia. Tentu saja suasana ini membuat mereka berdua sangat syok. Ini mungkin adalah mimpi buruk bagi mereka berdua. Ditambah lagi Chuck sangat takut di saat burung ingin menyambarnya. Apakah dia bisa bertahan seperti Yellow selama ini? Dia sangat sedih karena sempat berbuat jahat kepada Red dan Yellow. Nah, tiba-tiba hujan turun. Chuck berinisiatif untuk memancing Yellow naik ke atas tebing, supaya petir menyambar mereka, dan jiwa mereka pun kembali normal. Tapi sayangnya rencana ini tak berjalan mulus karena Chuck tiba-tiba saja ditangkap oleh seekor burung. Yellow berusaha untuk menangkap Chuck karena Chuck memegang sebuah makanan. Ketegangan ini pun mulai terjadi dan ternyata itu adalah sebuah mimpi. Chuck benar-benar senang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang seram baginya. Tapi dari mimpi ini juga dia bisa belajar bagaimana kehidupan Red dan Yellow yang sesungguhnya. Tidak sampai di situ, kejadian yang sangat ekstrim juga menimpa mereka di kemudian hari. Di mana sebuah balok es besar mengelilingi pulau mereka. Semua makhluk hidup di sana sangat kedinginan. Ada beberapa yang sudah mulai beku. Di sini Chuck dan pasukannya yang lain mulai menyibukkan diri mereka untuk membuat api unggun. Tapi karena kekurangan bahan bakar, api mereka tak bisa menyala. Yellow yang rakus juga dengan seenak hati memakan sebuah jamur yang akan mereka gunakan untuk membuat api unggun. Dan perlahan-lahan semua penghuni pulau menjadi beku. Tapi mereka juga masih beruntung, di mana Yellow mengalami sakit perut yang luar biasa. Setelah mengkonsumsi jamur tadi, dia menjadi kentut, dan mengeluarkan gas dahsyat, yang membuat balok es menjadi cari. Hari demi hari terus saja ada bencana di pulau ini. Sampai-sampai angin puting beliung menghampiri mereka. Mereka menjadi terombang-ambing di udara. Tapi nasib baik mereka juga menjadi selamat. Tapi ada satu bencana yang benar-benar bahaya yang harus mereka lalui. Bukit yang ada di pulau ini tiba-tiba mengeluarkan larva. Masing-masing dari mereka harus menyelamatkan diri. Chuck juga berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi Chuck-nya sendiri hampir mati tertelah larva. Dia sebenarnya ingin pasrah saja dari kehidupan ini. Tapi teman-teman hewannya tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka berhasil keluar dari pulau. Tapi Tarzan tak bisa ikut mereka. Karena dia sudah benar-benar mencintai pulau itu. Di tempat lain, Chuck dan teman-temannya terdampar di lautan lepas dengan rakit yang sangat kumuh. Mereka diterjang oleh angin, hujan dan badai. Mereka juga kelaparan. Tapi untung saja robot alien ini mempunyai ahli untuk memasak ikan yang sedang lewat. Akhirnya mereka tidak kelaparan lagi. Malam harinya mereka benar-benar sangat kenyang. Tapi di sini Red tak bisa menahan kesedihannya. Dia harus berpisah dengan Tarzan, gadis yang dia cintai. Tengah malam di lautan lepas, di saat semuanya tertidur pulas. Rakit yang mereka tinggali tiba-tiba terpecah-pecah. Dan mereka semua malah terpisah-pisah. Dan di keesokan paginya, di saat semuanya sadar, mereka malah menemukan sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Lara kembali ke habitatnya. Alien kembali ke pulau lagi dan bertemu dengan kekasihnya. Chuck kembali ke kota setelah sekian lama. Tapi tidak ada yang tahu dengan keberadaan Yellow dan Red. Nah, setelah Chuck kembali ke kota, banyak sekali para wartawan yang ingin mewawancarainya. Mereka ingin tahu dengan pengalaman Chuck selama terdampar di pulau. Dan pada satu kesempatan setelah Chuck selesai wawancara dengan satu penulis, dia tak sengaja mendengar ketawanya Yellow dan Red. Dan ternyata Yellow dan Red berada di kota yang sama dengan Chuck. Sekarang mereka tinggal di sebuah selokan tepat depan toko buku. Nah, itu tadi adalah alur cerita film Larva The Island Movie. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.